Kadang kita berdoa setiap malam, meminta agar Allah mengubah hidup kita, agar masalah segera berakhir, agar sakit segera sembuh, agar rezeki mengalir deras tanpa hambatan. Namun waktu berlalu dan yang terjadi justru seolah tidak ada perubahan apapun. Hidup masih terasa sama, masalah masih menumpuk, doa seakan menggantung di langit tanpa jawaban. Dan di titik itu sebagian hati mulai bertanya pelan, apakah Allah tidak mendengarku? Apakah aku tidak cukup baik di matanya? Apakah aku sedang dihukum? Sahabatku, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Tuhanmu, karena bisa jadi Allah memang belum mengubah keadaanmu, sebab Dia sedang mengubah hatimu terlebih dahulu. Perubahan yang paling besar bukanlah ketika dunia di sekitarmu berubah, tapi ketika hatimu mulai tenang, meski badai belum reda, ketika engkau mampu tersenyum meski keadaan belum berpihak, ketika engkau mulai yakin bahwa setiap yang tertunda pasti ada rahmat yang tersembunyi di baliknya. Inilah perubahan yang paling indah, perubahan yang Allah kehendaki di dalam dirimu, sebab hati yang telah berubah akan mampu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, ketika Allah menahan sesuatu yang engkau inginkan, maka Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik darinya. Dan kadang, yang lebih baik itu bukan pada benda atau keadaan, tapi pada perubahan hatimu. Kata-kata itu bukan sekadar indah, tapi nyata bagi siapapun yang pernah melewati masa sulit dengan kesabaran. Mungkin engkau tidak lagi memiliki apa yang dulu engkau kejar, tapi kini engkau memiliki ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan hanya bicara tentang perubahan sosial atau kehidupan luar, tapi juga perubahan batin, perubahan niat, perubahan cara pandang terhadap takdir dan ujian. Karena sebelum Allah ubah dunia di sekitarmu, Dia ingin memastikan bahwa hatimu sudah siap menerima takdir dengan keikhlasan. Ada seorang ulama berkata, Allah tidak terburu-buru menjawab doa hambanya, karena Dia ingin mendengar suara rintihannya lebih lama. Bayangkan betapa cintanya Allah kepadamu, hingga Dia menunda sesuatu hanya agar engkau tetap dekat kepadanya. Dan di saat engkau merasa belum berubah, sebenarnya hatimu sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Engkau mulai belajar bersyukur atas hal-hal kecil. Engkau mulai menangis dalam sujud, bukan lagi karena kecewa, tapi karena merasa kecil di hadapan kebesarannya. Engkau mulai menahan lidah dari mengeluh, dan lebih memilih berzikir dengan kalimat, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Itulah tanda bahwa hatimu sedang Allah ubah. Suatu hari mungkin engkau akan menyadari bahwa doa yang tak langsung dikabulkan itulah yang membentuk dirimu menjadi lebih dewasa dalam iman. Engkau akan sadar bahwa Allah tak pernah diam. Dia hanya sedang bekerja di balik layar hidupmu, mengatur waktu yang paling tepat, agar nikmat yang datang nanti tidak membuatmu lalai. Sebab Allah tahu kapan harus menunda, Dia tahu kapan harus memberi, Dia tahu kapan harus mengambil, dan semuanya selalu demi kebaikan hatimu. Sahabatku, jangan takut dengan ujian, karena ujian bukan tanda Allah membencimu, tapi tanda bahwa Dia masih peduli dengan hatimu yang mungkin mulai kering, mulai jauh, mulai lupa cara bersujud dengan tulus. Pernahkah engkau merasa bahwa ujian yang datang membuatmu kembali rajin salat malam, bahwa kesedihan membuatmu lebih sering berzikir, bahwa kehilangan membuatmu lebih pandai bersyukur atas hal kecil? Itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang mengubah hatimu. Mungkin Dia belum mengangkat bebanmu, tapi Dia telah melembutkan jiwamu, dan itu jauh lebih berharga daripada perubahan duniawi yang fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini adalah kunci. Allah tidak tertarik dengan pencapaianmu, rumahmu, pekerjaanmu, atau kedudukanmu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Apakah masih lembut, apakah masih sabar, apakah masih yakin kepadanya. Jadi ketika keadaan belum berubah, jangan kecewa. Karena mungkin Allah sedang menyiapkan hatimu agar lebih layak menerima perubahan itu dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Ingatlah, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Hati yang sabar akan membuat hidup yang pahit terasa manis. Hati yang ikhlas akan membuat kehilangan terasa sebagai jalan menuju pertemuan yang lebih indah.
Dan hati yang yakin kepada Allah akan membuat semua perjalanan terasa ringan, meski penuh air mata. Jadi jika hari ini engkau merasa hidupmu tak berubah, berhentilah sejenak, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam dan rasakan apakah hatimu masih sama seperti dulu. Mungkin engkau tidak lagi semarah dulu, tidak lagi sering mengeluh seperti dulu, tidak lagi iri seperti dulu. Itulah tanda bahwa Allah telah bekerja di tempat yang paling dalam, di hatimu. Mungkin engkau tidak sadar, tapi setiap air mata yang jatuh, setiap sabar yang engkau tahan, setiap doa yang tak pernah berhenti, semuanya adalah cara Allah menyiapkanmu. Dia tidak sedang menolakmu, Dia sedang melatih hatimu agar kuat, agar lembut, agar pantas memikul takdir yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Karena tidak semua orang siap menerima nikmat besar, tidak semua orang siap menerima amanah yang tinggi, dan tidak semua orang siap untuk naik ke tingkat iman yang lebih dalam, kecuali setelah hatinya ditempa oleh ujian. Pernahkah engkau berpikir, mengapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menjadi Raja Mesir, padahal Allah bisa saja mengangkatnya dalam sekejap? Namun lihatlah perjalanan beliau. Dari kecil sudah dijauhkan dari keluarga, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dimasukkan ke penjara tanpa kesalahan, dan bertahun-tahun dilupakan manusia. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan hatinya, agar ketika ia menjadi pemimpin besar hatinya tidak sombong, agar ketika ia berkuasa ia tidak zalim, agar ketika ia memaafkan saudara-saudaranya, ia benar-benar ikhlas. Allah tidak langsung mengubah keadaan Nabi Yusuf, Dia terlebih dahulu mengubah hatinya. Dan mungkin begitulah yang sedang terjadi padamu. Engkau merasa hidupmu stagnan, rezeki terasa sempit, cita-cita seakan jauh, doa seakan menggantung. Namun tanpa sadar, hatimu sedang tumbuh menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih mengenal Allah daripada sebelumnya. Mungkin hari ini engkau belum diberi kemudahan, karena Allah sedang memperhalus jiwamu agar nanti, saat kemudahan datang, engkau tidak lupa bersujud. Dia sedang menanamkan kesadaran dalam dirimu bahwa setiap nikmat adalah ujian, dan setiap ujian adalah nikmat yang tersamarkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, kadang Allah menutup pintu dunia untukmu, agar engkau mengetuk pintunya. Dan ketika engkau telah terbiasa mengetuknya, maka engkau akan mengerti bahwa itu bukan penolakan, melainkan undangan menuju kasih sayangnya. Subhanallah, betapa lembut cara Allah mendidik hambanya. Dia tidak memukul tapi menyentuh. Dia tidak menghukum tapi membimbing. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesedihan, kadang lewat doa yang seolah tak terjawab. Tapi semuanya membawa satu arah, kembali kepadanya. Sahabatku, bisa jadi yang Allah ubah bukanlah hidupmu, tapi cara pandangmu terhadap hidup itu sendiri. Dulu engkau marah saat kehilangan sesuatu, sekarang engkau belajar berkata, mungkin ini cara Allah melindungiku. Dulu engkau sedih karena orang lain pergi meninggalkanmu, sekarang engkau mulai mengerti, mungkin Allah ingin aku lebih bergantung padanya, bukan pada manusia. Dulu engkau mengeluh karena rencanamu gagal, sekarang engkau mulai tersenyum, mungkin karena Allah punya rencana yang lebih indah dari yang aku buat. Inilah perubahan yang paling berharga. Bukan perubahan keadaan, tapi perubahan cara berpikir dan merasa. Inilah bukti bahwa hatimu telah disentuh oleh kasih sayang Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, aku bersama hambaku sesuai dengan prasangkanya kepadaku. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika engkau berprasangka baik, maka yang datang padamu adalah kebaikan. Tapi jika engkau mengira Allah meninggalkanmu, maka engkau akan hidup dalam perasaan ditinggalkan. Maka, jagalah hatimu agar tetap berprasangka baik, karena dari sanalah semuanya dimulai. Bahkan kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya rezeki atau jabatan, tapi dari hati yang yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah tahu bahwa sebelum Dia ubah keadaanmu, Dia harus ubah dulu rasa takutmu menjadi keberanian, rasa cemasmu menjadi tawakal, rasa kecewamu menjadi syukur. Sebab jika hatimu belum siap, nikmat bisa berubah menjadi ujian yang lebih berat. Tapi jika hatimu sudah terlatih, maka ujian pun terasa sebagai nikmat yang menyamar. Lihatlah bagaimana Allah mendidik Nabi Musa alaihissalam. Beliau dibesarkan di istana, tapi akhirnya harus lari ke padang pasir. 30 tahun hidup dalam kesunyian, sebelum akhirnya diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Mengapa Allah tidak langsung mengangkatnya sejak awal?
Karena Allah ingin mengubah hati Musa terlebih dahulu, dari ketergantungan pada istana, menjadi ketergantungan hanya kepada Allah. Dan ketika hatinya telah siap, barulah Allah mengirimkan wahyu kepadanya. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Surah Taha ayat 24. Begitulah Allah menyiapkan hati sebelum memberi amanah besar. Begitulah dia juga menyiapkanmu hari ini. Jadi jangan iri melihat orang lain yang tampak lebih cepat berhasil. Bisa jadi mereka sedang diuji dengan kenikmatan, sementara engkau sedang dilatih dengan kesabaran. Dan bisa jadi engkau yang hari ini berjalan lambat, justru akan sampai paling jauh. Karena hatimu sedang ditempa bukan untuk hasil cepat, tapi untuk hasil yang kuat. Pernahkah engkau melihat seseorang yang dulunya sering mengeluh, tapi kini justru paling tenang saat musibah datang? Itu karena Allah telah mengubah hatinya. Ia tidak lagi melihat hidup dari apa yang tampak, tapi dari apa yang Allah kehendaki. Ia tidak lagi sibuk mencari alasan untuk kecewa, tapi sibuk mencari hikmah untuk disyukuri. Dan begitulah ciri hati yang telah berubah. Ia tak lagi bergantung pada hasil, tapi pada ridha Allah. Mungkin hari ini engkau masih di tempat yang sama, masih dengan pekerjaan yang sama, masalah yang sama, doa yang sama. Tapi jika hatimu mulai lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah bersyukur, maka percayalah, engkau sudah melangkah jauh. Karena di sisi Allah, perubahan yang paling dihargai bukanlah seberapa cepat engkau sukses, tapi seberapa lembut hatimu menjadi setelah semua kesulitan itu. Ketika hatimu telah berubah, ketika engkau belajar menerima takdir dengan lapang, saat itu perlahan, tapi pasti, keadaan hidupmu juga akan mulai berubah. Bukan karena dunia akhirnya memihakmu, tetapi karena Allah tahu, hatimu sudah siap untuk menerima perubahan itu dengan cara yang benar. Kadang, perubahan itu datang tidak dengan suara gemuruh, tapi dengan bisikan lembut. Bukan melalui keajaiban besar, tetapi lewat hal-hal kecil yang dulu tidak engkau perhatikan. Tiba-tiba saja ada kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Tiba-tiba ada seseorang yang menolong tanpa diminta. Tiba-tiba jalan yang dulu tertutup mulai terbuka perlahan. Dan engkau akan tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata selama ini engkau tidak pernah pergi." Allah bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak perlu membuat dunia bergetar untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup dengan satu kejadian sederhana, satu pertemuan, satu pesan, maka arah hidupmu bisa berubah selamanya. Dan semuanya dimulai dari satu hal, hati yang sudah siap. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini adalah kunci kehidupan, sebab ketika hatimu baik, seluruh arah hidupmu akan mengikuti. Langkahmu menjadi ringan, keputusanmu menjadi tepat, dan doa-doamu meski masih tertunda, terasa lebih mudah diterima karena keluar dari hati yang bersih. Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Dalam surah Asy-Syarh ayat 5-6 Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya saat engkau diuji, sebenarnya kemudahan itu sudah berjalan bersamaan. Namun engkau tidak akan melihatnya, sampai hatimu siap untuk melihatnya. Berapa banyak orang yang hidup dalam nikmat, tapi hatinya gersang. Dan berapa banyak orang yang hidup dalam kesempitan, tapi jiwanya damai. Perbedaan mereka bukan pada keadaan, tapi pada cara hati mereka memandang takdir. Yang satu sibuk mengejar dunia, yang lain sibuk mengejar ridha Allah. Yang satu terus meminta, "Ya Allah, ubah hidupku," sedangkan yang lain berkata, "Ya Allah, ubah hatiku agar aku bisa bersyukur atas hidupku." Dan lihatlah, siapa yang akhirnya lebih tenang? Sahabatku, Allah Maha tahu kapan waktumu tiba. Tidak ada yang tertunda dalam rencana Allah. Segalanya tepat waktu, bahkan ketika engkau menganggap itu terlambat. Kadang Allah menunda agar engkau belajar bersabar. Kadang Allah menghalangi agar engkau tidak tersesat. Dan kadang Allah menutup satu pintu agar engkau melihat bahwa masih banyak pintu lain yang lebih indah. Hanya saja engkau terlalu sibuk menatap yang tertutup. Ada kisah tentang seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham rahimahullah. Suatu hari beliau ditanya, "Wahai Ibrahim,
Apa yang harus dilakukan seseorang agar doanya dikabulkan Allah? Beliau menjawab, berdoalah dengan hati yang bersih, karena Allah tidak menolak doa. Tapi kadang hati kitalah yang masih kotor menutup jalan mustajab. Kata-kata itu sederhana, tapi sangat dalam. Allah tidak butuh suara keras, tapi butuh hati yang ikhlas. Dan ketika hati sudah bersih, doa tidak lagi jadi tuntutan, tapi menjadi bentuk cinta. Karena orang yang hatinya lembut tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah hidupku," melainkan, "Ya Allah, jadikan aku ridha pada setiap keputusanmu." Dan itulah puncak ketenangan. Hidup ini seperti perjalanan panjang di padang pasir. Kadang haus, kadang lelah, kadang ingin menyerah. Namun setiap langkah yang sabar akan membawamu lebih dekat pada oase yang Allah janjikan. Tidak perlu tergesa, tidak perlu iri pada kafilah lain yang tampak lebih cepat. Karena mungkin mereka akan berhenti kehabisan air sebelum sampai. Sementara engkau, dengan langkah perlahan tapi penuh keyakinan, akan sampai di tujuan dengan hati yang utuh. Perhatikan sahabatku, saat engkau sudah bisa menerima hal yang dulu membuatmu menangis, saat engkau bisa memaafkan orang yang dulu menyakitimu, saat engkau bisa berterima kasih atas ujian yang dulu membuatmu hampir putus asa, itu tandanya Allah telah mengubah jalan hidupmu. Bukan di luar tapi di dalam. Dan perubahan batin seperti itu jauh lebih dahsyat daripada perubahan duniawi yang fana. Allah maha lembut dalam caranya mengatur hidupmu. Kadang Dia mengubah arah rezekimu, agar engkau berhenti bergantung pada manusia. Kadang Dia menjauhkan seseorang, agar engkau berhenti mencari cinta yang salah. Kadang Dia membuatmu gagal, agar engkau belajar bahwa keberhasilan sejati bukan pada hasil, tapi pada usaha yang disertai niat yang bersih. Dan semua itu, setiap patah hati, setiap kegagalan, setiap air mata, adalah langkah yang membawa hatimu semakin dekat kepadanya. Sampai pada akhirnya, engkau akan mengerti, Allah tidak pernah menginginkan hidupmu penuh luka, tapi Dia ingin menjadikan lukamu sebagai jalan menuju penyembuhan sejati. Allah tidak ingin menghancurkanmu, tapi ingin mengosongkan hatimu dari hal-hal yang menyesakkan, agar di dalamnya hanya ada satu nama yang layak kau gantungkan, Allah. Dan ketika hatimu telah sampai di titik itu, di mana engkau bisa menerima, bersyukur, dan tetap tersenyum meski keadaan belum sempurna, maka bersiaplah, karena itulah saatnya Allah akan mengubah hidupmu dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Bukan karena engkau berusaha lebih keras dari sebelumnya, tapi karena engkau kini hidup dengan hati yang selaras dengan kehendak-Nya. Ingatlah, Allah tidak akan membiarkanmu berlama-lama dalam kesedihan jika engkau sudah belajar menemukan makna dari kesedihan itu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bagaimana semua doa yang dulu seolah tak terkabul, ternyata menjadi mozaik sempurna dari rencana Allah yang begitu indah. Dan pada akhirnya, ketika semua yang dulu engkau kejar mulai terasa tak sepenting dulu, ketika air mata tak lagi terasa berat, ketika engkau mulai memahami bahwa setiap hal yang pergi membawa pelajaran, disitulah engkau akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menuntunmu dengan cara yang berbeda, bukan lewat keajaiban besar tapi lewat proses yang membuatmu tumbuh perlahan, bukan lewat jawaban yang langsung datang, tapi lewat waktu yang membuatmu belajar arti sabar. Dan ketika akhirnya engkau sampai di titik tenang itu, segala luka akan terasa sebagai rahmat, dan segala penundaan akan terlihat sebagai bentuk kasih sayang. Sahabatku, lihatlah perjalananmu sendiri. Dulu mungkin engkau sering bertanya, kenapa aku yang harus diuji? Kenapa aku yang kehilangan? Kenapa aku yang terlambat? Tapi sekarang, ketika engkau menoleh ke belakang, semua mulai masuk akal, bukan? Engkau mulai mengerti mengapa Allah tidak menjawab doamu saat itu juga. Karena jika Dia menjawab terlalu cepat, mungkin hatimu belum siap menerima jawaban itu. Dan kini, dengan hati yang lebih matang, engkau bisa berkata pelan, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu benar." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini bukan hanya nasihat, ini adalah rahasia kehidupan. Segala hal yang dulu membuatmu menangis ternyata adalah pintu menuju hal yang membuatmu bersyukur. Segala hal yang dulu engkau anggap akhir, ternyata hanyalah awal yang baru. Dan semua itu terjadi bukan karena keadaan di luar berubah, tapi karena hatimu sudah bisa melihat dengan cara Allah melihat,
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata dengan penuh hikmah, barang siapa yang ridha terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan menjadikannya puas dan bahagia. Dan barang siapa yang marah terhadap ketentuan Allah, maka ia akan hidup dalam kegelisahan dan kemarahan selamanya. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ridha adalah ketika engkau berjuang dengan sekuat tenaga, namun tetap tenang jika hasilnya tidak sesuai harapan. Karena engkau tahu hasilnya tetap milik Allah, dan Dia pasti memilih yang terbaik untukmu, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Mungkin hari ini engkau belum sampai pada mimpi yang engkau doakan, tapi lihatlah, bukankah sekarang engkau jauh lebih tenang daripada dulu? Bukankah engkau lebih bijak dalam menghadapi kecewa? Bukankah engkau lebih sering bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu engkau abaikan? Itu tandanya Allah telah mengubah sesuatu dalam dirimu. Dia telah mengganti kegelisahan dengan ketenangan, keputusasaan dengan harapan, dan amarah dengan penerimaan. Itulah mukjizat terbesar yang bukan perubahan dunia, tapi perubahan hati. Ketahuilah sahabatku, bahwa Allah tidak pernah menyesatkan langkah hamba yang terus berjalan menujunya. Mungkin jalanmu berliku, mungkin waktunya lama, tapi setiap detik yang engkau jalani dalam kesabaran adalah bukti cinta Allah yang nyata. Karena dalam setiap ujian, Allah tidak hanya ingin engkau kuat, Dia ingin engkau dekat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan kepadanya ujian. Hadits riwayat Bukhari. Betapa indahnya cara Allah mencintai hambanya, bukan dengan memberi jalan yang mudah, tapi dengan memberi ujian agar hatimu tumbuh. Dan ketika engkau sudah sampai di titik di mana hatimu bisa bersyukur bahkan di tengah ujian, maka sebenarnya engkau telah mendapatkan yang lebih berharga dari semua yang engkau minta. Engkau telah mendapatkan Allah. Coba lihat ke dalam dirimu sekarang. Engkau masih berjalan meski pernah jatuh. Engkau masih berdoa meski pernah kecewa. Engkau masih percaya meski pernah terluka. Dan itu berarti satu hal, imanmu masih hidup. Hatimu masih berdenyut dengan harapan. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah selalu menjagamu. Sahabatku, kadang Allah tidak mengubah keadaanmu karena Dia ingin engkau menemukan kedamaian bukan di luar, tapi di dalam. Dia ingin engkau tahu bahwa kebahagiaan bukan datang ketika semua berjalan sesuai rencana, tapi ketika engkau mampu berkata, aku percaya, semua yang Allah rencanakan pasti untuk kebaikanku. Dan ketika kalimat itu benar-benar keluar dari hati, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, rasa tenang yang meluruhkan seluruh kegelisahan. Maka mulai hari ini, jangan terlalu sibuk menuntut Allah untuk mengubah keadaanmu. Mintalah kepadanya agar mengubah hatimu lebih dulu. Karena dari hati yang ikhlas akan lahir kesabaran, dari hati yang yakin akan tumbuh kekuatan, dan dari hati yang ridha akan datang kebahagiaan yang tak bergantung pada apapun. Jika suatu saat nanti engkau merasa sendiri, ingatlah bahwa di setiap sujudmu, Allah sedang mendengarkanmu. Jika engkau merasa dunia menutup pintu, ingatlah bahwa Allah selalu membuka satu pintu, pintu doa. Dan jika engkau merasa lemah, ingatlah bahwa kelemahanmu adalah jalan agar engkau bersandar kepadanya. Ya Allah, jika hari ini hati kami masih gelisah, tenangkanlah. Jika langkah kami ragu, kuatkanlah. Jika kami terlalu sibuk mengejar dunia, tariklah kami kembali kepadamu. Dan jika engkau belum mengubah keadaan kami, maka ubahlah hati kami agar bisa bersyukur di setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan kepada orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Mungkin satu kalimat bisa menjadi sebab seseorang kembali percaya kepada Allah. Tulis di kolom komentar, Ya Allah, ubahlah hatiku sebelum engkau ubah hidupku. Agar doa ini menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa hari ini kita memilih untuk bertumbuh bukan menyerah.